sukacitaku. Yesus kekuatanku, penolong dalam kesesakan. Kau sangat terbukti, hatiku bersuka puji namamu, jiwaku bermegah. Ku angkat tanganku, apapun yang terjadi dalam keadaanku, sukacitaku hanya di dalam-Mu. Nah, Yesus, itulah doa kami, Tuhan. Yesus sukacitaku, amin. Yesus kekuatanku, amin. Yesus penolong dalam kesesakan. Kau sangat terbukti, hatiku bersuka memuji namamu, jiwaku bermegah. Ku angkat tanganku, apapun yang terjadi dalam keadaanku, sukacitaku hanya di dalam-Mu. Hatiku bersuka memuji namamu, jiwaku bermegah. Ku angkat tanganku, apapun yang terjadi dalam keadaanku, sukacitaku hanya di dalam-Mu. Mari jemaat sendiri yang katakan, Yesus, Kaulah kekuatan kami, Tuhan. Kaulah sukacita kami, Bapa. Biar ini bukan sekedar pujian, Tuhan, tapi ini doa kami, Tuhan. Hatiku bersuka memuji namamu, jiwaku bermegah. Ku angkat tanganku, apapun yang terjadi dalam keadaanku, sukacitaku hanya di dalam-Mu. Sukacitaku hanya di dalam-Mu. Sukacitaku hanya di dalam-Mu. Bapa di surga, kami bersyukur buat kesempatan kami bisa menyembah dan memuji-Mu. Pagi ini Tuhan, berikan kepada kami firman-Mu, supaya kami mengerti dan tahu apa yang harus kami buat dalam kehidupan ini. Mari Roh Kudus jamah hati kami dengan kuasa firman itu. Firman yang dari surga itu bisa tertanam di dalam hati yang subur, tumbuh, bahkan berbuah lebat dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus, mari saya katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu.
Shalom. Ya, haleluya. Senang bisa berjumpa kembali dengan saudara di tempat ini. Kalau saya melihat wajah saudara ini, saya melihat kebaikan Tuhan, saya melihat berkat Tuhan, saya melihat pemeliharaan, saya melihat damai sejahtera, sukacita Tuhan melalui wajah saudara. Ya, haleluya, sungguh suatu hal yang luar biasa. Nanti ketika ibadah ini selesai, mohon saudara jangan buru-buru pulang ya. Kami sediakan makanan minuman ringan di depan sana supaya saudara bisa bercengkerama sebentar. Saudara, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, saya mau mengajak kita untuk melihat sebuah video klip. Bisa tolong tampilkan? Ini video klip, disiapkan dulu aja, siapkan dulu ya. Video klip ini muncul ketika COVID baru menyebar ke mana-mana. Jadi video klip ini ada disiarkan sekitar bulan Februari 2020. Artinya setahun yang lalu ya, setahun yang lalu oleh salah seorang, ya oleh banyak siaran internasional dari perkataan yang dikatakan oleh seorang, katanya orang terkaya di dunia, saudara. Ya, benar enggak saya enggak tahu. Ya, rasanya orang terkaya di dunia ini ada di sini, bukan di sono ya. Tapi enggak apa-apa lah. Mari kita dengar bersama, bisa tolong ditampilkan. Merebaknya virus corona ternyata sudah diprediksi oleh Bill Gates dari tahun 2018 lalu. Virus yang mirip dengan SARS itu sudah merebak ke 12 negara di berbagai belahan dunia. Khawatir dengan virus epidemik yang menyerang peradaban manusia, Bill Gates juga hibahkan dana untuk riset vaksin. Dikutip dari Kompas.com, menurut Bill Gates, virus mematikan tersebut menjadi ancaman ketiga terbesar di dunia. Dua ancaman lainnya menurutnya adalah perubahan iklim dan perang nuklir. Dikutip dari Business Insider, pada Senin 27 Januari 2020, Bill Gates mengatakan bahwa dunia harus mempersiapkan diri terkait dengan wabah tersebut. Pendiri Microsoft ini juga menyamakan wabah virus corona dengan wabah flu yang terjadi pada tahun 1918 yang menewaskan jutaan penduduk bumi. Masa inkubasi virus tersebut antara 1 hingga 14 hari. Kemungkinan, kata Bill Gates, jumlah kasusnya akan terus meningkat. Coronavirus baru disebutnya juga menular selama inkubasi yang berbeda dengan SARS. Sebelum geger karena virus corona ini, Cina pernah dibuat gempar karena SARS pada tahun 2003 hingga 2004. Ketika itu, diketahui epidemi SARS disebabkan karena kebiasaan orang Cina yang memakan musang. Kasus pertamanya tercatat di Guangdong pada November 2002. Bill Gates yang terkenal sebagai miliarder tersebut terkenal dengan mengkhawatirkan ancaman virus pada populasi manusia. Melalui Bill and Melinda Gates Foundation, yayasan mungkin ada dari saudara yang pernah melihat atau pernah mendengar berita ini, bahwa 2 tahun, jadi 2018, 2 tahun sebelum wabah COVID ini ada di dunia, Bill Gates sudah memberi prediksi atau memberikan peringatan kepada banyak negara bahwa ada kemungkinan ada sebuah wabah yang bisa menyebar kemana-mana, tapi kita, maksudnya negara-negara yang ada di dunia, belum mempunyai kesiapan untuk menghadapi itu. Dan kenyataannya, ya seperti yang kita alami hari ini, bahwa memang apa yang dikatakan Bill Gates itu betul-betul terjadi. Nah, 1 tahun itu kan Februari 2020, Februari 2021, jadi tahun ini dan bulan ini juga, orang yang sama mengucapkan prediksi yang berbeda. Mungkin saudara pernah lihat atau pernah membacanya baik di internet ataupun di siaran internasional. Ada 2 hal yang diperkirakan akan terjadi setelah COVID ini usai. Ada 2 hal. Ya, saya sebutkan aja secara sederhana. Yang pertama adalah akan terjadi perubahan iklim ekstrim. Perubahan iklim ekstrim ini menimbulkan banyak perubahan alam di bumi atau di dunia, sehingga akan timbul banyak bencana alam yang mengakibatkan jumlah kematian yang bahkan lebih banyak daripada pandemi COVID. Kalau saudara ingat-ingat, kebetulan negara kita itu sejak Januari 2021 itu, waduh bencana ya.
tanah longsor, gunung berapi, banjir bandang, bahkan banjir ini sekarang masih belum tuntas juga, saudara. Nah, ini akan terjadi sebuah perubahan iklim ekstrim katanya, yang lebih ekstrim daripada hari ini, dan ini mengakibatkan bencana besar. Yang kedua adalah akan munculnya sebuah terorisme dalam bentuk baru yang disebut dengan bioterorisme. Apa bioterorisme? Ialah teroris yang menggunakan senjata biologis atau rekayasa virus. Kemampuan teknologi saat ini memungkinkan manusia untuk melakukan rekayasa virus, sehingga ini bisa digunakan untuk kepentingan-kepentingan yang tidak benar, dengan ancaman adanya pandemi baru yang muncul secara tidak alami, tapi buatan manusia. Dan ini bahkan bisa lebih menular dari COVID. Secara sederhana artinya Bill Gates mau mengatakan bahwa setelah COVID ini usai, ke depan nanti akan muncul wabah yang mungkin lebih berbahaya dari COVID, saudara. Ya tentunya ini semua yang tidak kita harapkan. Apakah prediksi Bill Gates ini akan terjadi? Oh, saya nggak tahu, saudara. Bisa ya, bisa juga tidak. Perhatikan, saudaraku, saya tidak sedang mengajak saudara mempercayai apa perkataan Bill Gates. Ya, saya tidak sedang mengajak saudara mempercayai apa yang diucapkan dia. Tapi saya mengajak saudara untuk mempercayai apa yang dikatakan Alkitab, saudaraku. Saya ini curiga, itu teman kita yang kaya itu jangan-jangan mencontek isi Alkitab. Ya, saya kalau ingat-ingat, saya pernah ngomong hal ini, tapi kok nggak masuk berita dunia ya. Mungkin karena saya nggak sekaya beliau, jadi aman-aman aja, saudara. Yesus pernah menyampaikan kepada murid-muridnya bahwa ada 10 hal yang akan terjadi di akhir zaman. Ada 10 tanda yang akan menandai akhir zaman. Kita akan melihat satu dari 10 tanda itu. Mari kita melihat Matius 24 ayat yang ke-7. Matius pasal 24 ayat yang ke-7. Kalau bisa tampilkan yang King James Version, versi King James. Karena kebetulan versi Indonesianya itu terjemahnya tidak lengkap. Oke. Ya. Versi King James ini sudah ada ratusan tahun sebelum versi Indonesia. Dikatakan, saya langsung terjemahkan aja, bahwa bangsa akan bangkit melawan bangsa, kerajaan akan bangkit melawan kerajaan, dan akan terjadi kelaparan, lalu akan terjadi wabah penyakit. Nah, ini yang nggak ada di bahasa Indonesia. Wabah penyakit dan gempa bumi di berbagai tempat, saudara. Yesus sudah katakan itu, bahwa di akhir zaman akan terjadi hal-hal seperti itu. Bahkan, kalau saudara membaca kitab Wahyu ini banyak bicara tentang akhir zaman, saudaraku. Dikatakan apa? Akan terjadi banyak, bahkan lebih banyak bencana-bencana alam dan wabah-wabah penyakit yang akan muncul sebelum bangkitnya antikris. Bahkan sampai pada kemunculan antikris, wabah penyakit itu masih ada. Yang benar Pak, emang ada gitu ya. Coba kita lihat deh, kalau sudah nggak percaya. Salah satunya adalah Wahyu pasal 16 ayat yang kedua. Wahyu 16 ayat yang kedua, bahasa Indonesia aja, nggak apa-apa. Bunyinya demikian. Maka pergilah malaikat yang pertama, dan ia menumpahkan cawannya ke atas bumi. Maka timbullah bisul yang jahat dan berbahaya pada semua orang yang memakai tanda dari binatang itu dan yang menyembah patungnya. Ada sebuah wabah yang muncul
ini terjadi pada masa pemerintahan antikris dan wabah ini menjangkiti orang-orang yang mengikuti antikris. Ya. Kalau saudara baca bahkan di sangkakala kelima, itu sangkakala kelima itu muncul atau terjadi bahkan sebelum kebangkitan antikris, itu juga ada wabah, saudara. Jadi sebetulnya Alkitab sudah mengatakan hal ini bahkan sejak 2000 tahun yang lalu. Jauh sebelum Bill Gates mengatakannya. Saya mempercayai apa yang dikatakan Alkitab, bukan apa yang dikatakan Bill Gates. Ya, prediksi Bill Gates ini seakan-akan hanya mengkonfirmasi saja apa yang tertulis dalam Alkitab. Bahwa akan ada masa-masa yang sulit di hari-hari ke depan. Ya, akan ada masa-masa yang sulit yang mungkin kita akan hadapi. Wabah penyakit, bencana alam, atau masa-masa yang sukar. Padahal yang sekarang aja sebetulnya cukup menyulitkan ya toh. Kita harus jaga jarak. Berapa? 1 atau 2 meter ya. Harus pakai masker. Harus apa lagi? Bayangkan kalau lebih sulit. Jaga jarak 2 meter enggak cukup. Harus 4 meter. Gimana saya kalau ngomong sama Anda? Teriak-teriakan saudara. Betul enggak? 4 meter, minimal 4 meter. Penularan virus bukan hanya melalui droplet. Bahkan, maaf ya, bisa melalui kentut saudara. Bisa enggak? Loh, ada loh wacana apa, ada pikiran seperti itu ketika Cina mengatakan bahwa di tempat-tempat tertentu untuk menguji seseorang itu betul-betul bersih dari COVID atau tidak dengan cara di swab anusnya saudara. Nah, berarti kan itu di bagian pembuangan, ya toh, di situ ada COVID katanya. Loh, siapa tahu virus yang baru ini lebih ganas. Ada yang bubar semua lari gitu ya. Haleluya. Cuma kadang-kadang saya ini nggak habis pikir. Kenapa orang lebih mudah mempercayai Bill Gates? Tapi kadang-kadang kita mengabaikan apa yang ditulis dalam Alkitab, saudara. Padahal Alkitab ini bahkan memberitahu Anda dan saya apa yang akan terjadi dengan bumi ini. Makanya saudara, Tuhan sudah jelas mengatakan kepada kita, janganlah engkau mengasihi dunia ini, saudara. Kenapa? Dunia ini loh mau lenyap. Firman Tuhan dengan jelas mengatakan bahwa bumi yang kau injak, langit yang kau lihat hari ini akan lenyap digantikan dengan bumi yang baru dan langit yang baru, saudara. Ya, kalau ini arahnya ke sana ya normal lah. Ya, cuma yang menjadi pertanyaan kita, coba saudara renungkan, apa respon kita ketika kita menghadapi masa yang sulit itu? Apa respon orang percaya atau respon orang Kristen? Apa sikap kita ketika kita masuk ke dalam masa itu, saudara? Nah ini, karena kalau masalah kedaulatan Tuhan, Tuhan mau adakan bencana atau tidak, kita nggak bisa atur Tuhan, amin. Tapi masalahnya sikap kita, respon kita di dalam masa yang seperti itu tuh harus bagaimana, saudara? Nah ini yang saya mau sampaikan pada pagi ini, nggak panjang-panjang, saudara. Saya mau sampaikan hanya 1 poin saja. Ternyata ketika saya mempelajari sejarah kekristenan, yang namanya orang Kristen itu, saudara, sudah berulang-ulang kali mengalami masa yang sukar. Berulang-ulang kali. Dan korbannya luar biasa banyak. Ratusan ribu bahkan jutaan orang Kristen mati karena menghadapi masa-masa yang sulit. Izinkan saya menceritakan satu saja yang terjadi pada gereja mula-mula. Gereja yang pertama kali berdiri. Gereja yang pertama kali berdiri kita tahu itu ada di Yerusalem. Didirikan oleh para rasul, murid-murid Tuhan generasi pertama. Gereja ini dibangun dengan kuasa dan manifestasi Roh Kudus. Di mana para rasul menyatakan kuasa Tuhan, orang lumpuh bangkit, orang buta melihat, orang terikat dibebaskan, orang mati dibangkitkan. Dan apa yang terjadi saudaraku, bahkan dalam 1 hari saja ribuan orang bisa bertobat. Wow, itu perkembangan kekristenan yang luar biasa. 2000 tahun yang lalu di Yerusalem,
terjadi sebuah kebangunan yang pertama dan gereja yang mula-mula berdiri. Namun tahukah saudara, di tengah perkembangan kekristenan yang luar biasa ini, timbul penganiayaan yang dahsyat. Dipicu oleh seseorang murid Yesus yang bernama Stefanus. Stefanus ini ditangkap lalu disidang. Kesalahannya apa saudara? Dia enggak mencuri, dia enggak memperkosa, dia tidak membunuh. Kesalahannya cuma satu. Dia memberitakan bahwa Yesus adalah Tuhan dan Sang Penebus. Cuma itu saja. Dia disidang sekalipun akhirnya para pemuka agama itu tidak bisa menemukan satupun kesalahan yang jelas. Enggak. Dan akhirnya mereka bersepakat menyeret Stefanus sampai ke perbatasan kota, lalu melemparinya dengan batu sampai mati. Dan kematian Stefanus ini memicu penganiayaan atas orang-orang percaya, atas gereja mula-mula. Coba kita lihat ya, mari kita saksikan Kisah Para Rasul ayat pasal 8 mulai ayat pertama. Kisah Para Rasul pasal 8 mulai ayatnya yang pertama. Okay. Bunyinya demikian. Saulus juga setuju bahwa Stefanus mati dibunuh. Pada waktu itu mulailah penganiayaan yang hebat. Saya ulangi, penganiayaan yang hebat terhadap jemaat di Yerusalem. Mereka semua kecuali rasul-rasul tersebar ke seluruh daerah Yudea dan Samaria. Tersebar ini bicara mengungsi, saudara. Mereka menyelamatkan diri. Lompat ke ayatnya yang ketiga, bunyinya demikian. Ayat 3. Tetapi Saulus berusaha membinasakan jemaat itu dan ia memasuki rumah demi rumah dan menyeret laki-laki dan perempuan keluar dan menyerahkan mereka untuk dimasukkan ke dalam penjara. Tetap di pasal 8 kita akan melompat-lompat ya, siap-siap aja. Saudara, apa yang terjadi? Ada seorang anak muda yang pintar luar biasa. Dia punya jabatan di dalam mahkamah agama. Orang Farisi yang terkenal namanya Saulus. Dan Saulus ini memimpin penganiayaan. Bahkan dia punya surat khusus dari mahkamah agama sehingga dia diizinkan menangkap setiap pengikut Kristus yang dia temui. Dia diizinkan. Akibatnya apa? Sejarah mencatat loh. Lebih dari 10.000 orang yang ditangkap oleh Saulus pada zaman itu. Mulai dari 1-2 orang itu diinterogasi. Kalau dia nggak mau jawab saudara, dia disiksa. Dan akhirnya dari interogasi yang kejam dan menyiksa itu, ditangkap yang lain. Dan bila mana ketemu dengan pemimpin atau guru-guru dari mereka, apa yang terjadi? Pemimpin-pemimpinnya tidak sedikit yang dibunuh. Menjadi martir saudara. Pada zaman itu penganiayaan luar biasa dahsyat. Nah, mari kita perhatikan, lalu apa sikap orang Kristen pada zaman itu? Kita masuk ke ayat yang keempat. Mereka yang tersebar itu menjelajah ke seluruh negeri itu sambil memberitakan Injil. Saya ulangi saudara, sambil memberitakan Injil. Mereka takut, mungkin mereka takut. Mereka berusaha menghindar, mereka berusaha menyelamatkan diri. Tapi perhatikan, sekalipun mereka sedang berusaha menyelamatkan diri, mereka tetap memberitakan Injil. Nah ini yang luar biasa saudaraku. Mereka tetap setia kepada Yesus, tetapi lebih daripada itu, mereka terus berbuah. Dengan cara apa? Memberitakan Injil. Perhatikan saudaraku, masa yang sukar tidak membuat orang Kristen berhenti berbuah. Amin. Coba katakan, jangan berhenti berbuah kepada kiri kananmu. Jangan berhenti berbuah. Aduh saudara, baru kena COVID, terus kita takut kemana-mana. Ya masih mending lah, silakan pakai protokol kesehatan. Silakan berhati-hati.
Jangan berhenti berbuah, saudaraku. Setiap orang yang ketemu saya setelah saya sembuh dari COVID, punya pertanyaan yang hampir sama. Tanyanya begini, saudara, ini sebenarnya pertanyaan sulit dijawab ya. Dia bilang begini, Pak Hari tahu nggak ketularan COVID itu di mana? Saudara, sebetulnya yang bisa menjawab pertanyaan ini hanya Tuhan Yesus. Betul, itu saya bisa kena COVID 14 hari sebelumnya. Dan selama 14 hari saya lupa sudah kemana saja. Tapi saya mau pastikan, saudara, bahwa saya tidak mungkin kena COVID di rumah, betul? Karena di rumah aman, tidak ada COVID. Saya pasti kena COVID di luar. Dan saudara boleh tanya kepada istri saya, setiap kali saya keluar rumah, saya selalu berusaha mencari kesempatan kepada siapa saya bisa memberitakan Injil. Itu yang saya buat. Dan setelah saya kena COVID, sembuh, apa yang terjadi? Saya akan semakin memberitakan Injil. COVID tidak bisa menghentikan saya untuk berbuah. Orang lain mau punya pikiran negatif, silakan. Tapi ini juga yang dilakukan oleh orang-orang percaya sebelum kita. Bahkan 2000 tahun yang lalu. Saya melihat Pak Ham, ini saudara kita, orang Korea, saudaraku. 1 tahun semasa COVID dari Februari 2020, dia tidak berhenti. Pulang pergi ke Sumba hanya untuk memberitakan Injil. Apapun yang terjadi tidak membuat kita berhenti berbuah. Saudara, kemarin itu ada seorang kawan baik saya yang berkunjung main-main ke Malang, orang Jakarta. Saya pernah ceritakan beliau sedikit-sedikit ya, mungkin kalau ada yang ingat puji Tuhan, kalau nggak ada ya saya beritahu lagi, yaitu Pak Joko. Pak Joko ini adalah pendiri Yayasan Kebun Anggur, saudara. Dan saya tahu bagaimana sejarahnya kebun anggur ini berdiri, saudara. Kebun anggur adalah yayasan yang bergerak melayani anak-anak tidak terjangkau. Baik anak-anak di tempat-tempat yang miskin, yang tidak punya fasilitas pendidikan, tidak ada fasilitas apa-apa, sampai ke anak-anak di pelosok, saudaraku. Pelayanan beliau sudah mencapai ke NTT, Nusa Tenggara Timur, ke Kalimantan, ke Sumatera. Tapi saya melihat ketika dia memulai bahkan sampai hari ini, berulang kali dia menghadapi masa-masa yang sukar, berulang kali. Dia pernah cerita sama saya, waktu dia memulai pelayanan itu, apa yang dia buat waktu itu dia sebagai pengusaha, dan dia pakai keuntungan bisnisnya untuk mendanai pelayanan ini. Tapi tahu saudara, beberapa waktu kemudian ketika dia lakukan itu, bisnisnya justru bangkrut. Oh, itu masa yang sukar, saudara. Katanya orang itu yang namanya harga tanah, itu nggak mungkin turun. Dari tahun ke tahun pasti naik. Itu saking perlu uang, dia jual rumahnya, bahkan jauh lebih rendah dari biaya ketika dia sedang membangun. Istilahnya jual rugi lah. Ya, saya melihat ada kesulitan demi kesulitan. Kemarin dia cerita begini, beberapa waktu yang lalu, ya, enggak lama, beberapa bulan yang lalu, ketika dia ada di NTT bersama dengan anak-anaknya, bersama istrinya kena COVID. Anaknya yang ketiga perempuan kena COVID di sana, saudaraku. Sehingga waktu mau balik Jakarta, tentunya pasti ditolak dong sama pesawat atau sama apapun. Jadi harus disembuhkan dulu. Nah dia yang bisa balik dan dia harus kembali, saudara. Dan anaknya yang nomor 2 kena demam berdarah. Mau dibawa berobat ke Jakarta, saudaraku. Jadi dia harus berpisah, di satu sisi dia juga gimana berat meninggalkan anak istrinya, tapi dia harus berpisah. Karena apa? Karena anaknya yang nomor 2 ini. Dan sampai di Jakarta, dia sendiri juga ikut sakit, saudara. Puji Tuhan akhirnya semua bisa dia lewati dengan baik. Tapi saudara, saya melihat bagaimana kawan saya ini bertemu dengan masa-masa yang sukar. Tapi itu tidak pernah bisa membuat dia berhenti berbuah bagi Tuhan. Haleluya.
Mari katakan satu kalimat dan renungkan, tangkap ini, taruh di hatimu. Kalimat yang tidak terlalu panjang, saya sebut ya. Masa yang sukar tidak akan menghentikanku untuk berbuah. Coba kita ulang, 1, 2, 3. Masa yang sukar. Saudara, ada satu hal yang indah yang dialami oleh orang-orang yang tetap berbuah di masa yang sulit. Yaitu bahwa hidup mereka disertai oleh Tuhan, loh saudara. Penyertaan Tuhan begitu jelas, begitu nyata dalam kehidupan orang-orang yang terus berbuah ini. Mari kita lihat ayat 5, 6, dan 7 dari pasal yang sama. Ayat 5. Dan Filipus pergi ke suatu kota di Samaria dan memberitakan Mesias kepada orang-orang di situ. Ayat 6, ketika orang banyak itu mendengar pemberitaan Filipus dan melihat tanda-tanda yang diadakannya. Saya ulangi, melihat apa? Tanda-tanda yang diadakannya. Mereka semua dengan bulat hati menerima apa yang diberitakannya. Apa tanda-tanda itu? Ayat 7, sebab dari banyak orang yang kerasukan roh jahat, keluarlah roh-roh itu sambil berseru dengan suara keras. Dan banyak juga orang yang lumpuh dan orang yang timpang disembuhkan. Inilah tanda-tanda. Artinya apa? Tuhan menyertai Filipus. Tuhan menyertai mereka yang terus berbuah di masa yang sulit. Dengan tanda-tanda heran, tanda-tanda ajaib. Saudara, saya mau katakan begini, kalau saudara rindu, Tuhan, aku ingin penyertaan Tuhan itu jelas dalam hidup saya, nyata, tak tersangkalkan. Saya mau kasih satu resep yang pasti membuat saudara akan mengalaminya, yaitu berbuahlah tanpa henti di masa yang sukar. Dan saudara akan lihat penyertaan Tuhan itu dahsyat, saudara. Saudara, di tahun 1970-an, 1970-an itu berarti berapa tuh? 50 tahun yang lalu ya, di tahun 1970-an adalah masa yang sukar bagi orang-orang Kristen di Cina. Itu masa yang sulit. Saya pernah membaca sebuah buku yang sangat bagus dari seseorang yang hidup di sana, mengalami sendiri, menjadi saksi mata, bahkan mengalami aniayanya secara langsung. Ya, saya nggak tahu buku ini masih ada nggak di Indonesia ya, karena isinya cukup luar biasa. Nama judulnya Manusia Surgawi. Itu isinya tentang kehidupan seorang pengikut Kristus yang bernama Dan Yun. Saudara, di masa itu orang-orang Kristen diburu oleh pemerintah Cina. Dimasukkan dalam penjara, disiksa. Disiksanya itu enggak karu-karuan, saudara. Siapa yang mengajari kamu, yang memberitakan Yesus kepadamu? Dia bilang gini, saya enggak mau jawab. Saya enggak mau jawab. Ya, coba saya tanya lagi ya. Siapa yang mengajari Yesus kepadamu? Terus kukunya dicabut satu. Mau jawab enggak? Nah, saya ulangi lagi. Itu kuku demi satu dicabut. Tanpa dikasih obat apapun. Hanya dengan tang. Jebret. Waduh. Sakitnya luar biasa. Ada yang di-strum pakai listrik. Bahkan Dan Yun disiksa, disekap dalam penjara yang begitu kotor, sangat kotor. Saking kotornya saudara, sampai cacing itu bisa bertelur dalam tubuhnya. Sehingga cacing itu bisa keluar dari kulit dan dagingnya. Yang sudah bertelur itu keluar. Saudara. Tubuhnya jadi kurus. Hanya karena kepentingan interogasi. Siapa temanmu, siapa pengajarmu, siapa pendetamu. Dicari sedemikian rupa, itu ratusan ribu orang Kristen mati pada zaman itu. Tapi saudara tahu, mujizat Tuhan terjadi dengan dahsyat. Itu yang namanya orang lumpuh berjalan, orang tuli mendengar, orang buta melihat, sampai orang mati bangkit. Terjadi begitu saja. Bahkan di dalam penjara loh saudara.
Mereka enggak ikut training hot seperti yang ada di gereja kita. Enggak, mereka cuma lihat Yesus bertemu dengan orang buta, lalu mengoleskan ludahnya pada mata orang buta itu, dan orang buta itu bisa melihat. Dia tiru aja dengan benar. Ini ya, sembuh dalam nama Yesus. Orang itu melek, saudara. Ketika dia baca, Yesus meletakkan jarinya ke dalam telinga orang tuli itu, dia ikutin saja. Sembuhlah engkau. Orang itu mendengar. Bahkan ada orang yang dipenjara puasa 40 hari. 40 hari itu bukan ada bukanya, saudara. 24 jam non-stop. Artinya 40 hari dia enggak makan sama sekali. Saya pun belum pernah seperti itu, saudara. Ya, saya pernah puasa, betul-betul enggak makan, itu cuma 3 hari. Itu udah lemas, saudara. Lemas rasanya. Maaf ya, BAB nggak ada yang keluar, saudara. Rasanya udah habis semua, nggak ada yang dikeluarin. Ini 40 hari, saudara. Dan orang itu masih hidup, masih bisa memuji Tuhan. Bukti apa? Itu bukti penyertaan ilahi. Bukti penyertaan Roh Kudus menyertai orang-orang ini, saudara. Ada seorang ibu yang usianya sekitar 30 tahun. Ibu ini suaminya meninggal dan dia punya seorang anak yang usianya sekitar 6-7 tahun. Ibu ini adalah seorang Kristen dan dia suka bercerita tentang Yesus kepada tetangganya, kepada temannya, kepada familinya. Namun satu hari dia ketangkep. Puji Tuhan, ibu ini tidak sampai disiksa, tapi tahu nggak apa yang dibuat oleh tentara, oleh polisi Cina pada waktu itu? Dia tanya, siapa pendetamu? Dia bilang, saya nggak bisa jawab. Dan apa yang dibuat? Kalau begitu, anakmu akan kusiksa, bukan kamu, anakmu. Dan anak itu dibawa ke satu ruangan, sebetulnya nggak disiksa sih, cuma ditakut-takutin. Tapi anak tuh mulai ketakutan dan mulai menangis sekeras-kerasnya. Nah ibunya yang nggak lihat, yang ada di ruangan yang lain mengira disiksa beneran kan. Nangis keras, akhirnya dia gedor itu penjara dan dia bilang, baik, begini saja. Hari ini aku meninggalkan Yesus. Hari ini aku memutuskan untuk tidak percaya kepada Yesus. Lalu apa yang diberikan oleh penjara itu? Dia dibebaskan hari itu juga. Dan sudah tahu ketika dia di rumah merenungkan apa yang baru dia buat. Tiba-tibanya anak ini bilang gini, Mah, aku janji deh besok kalau kita masuk penjara lagi, aku janji enggak akan nangis. Tapi tolong mama, jangan tinggalkan Yesus. Dia bilang begitu. Dan ibu ini menangis mendengar perkataan anaknya. Besoknya ibu muda ini mengajak anaknya kembali ke penjara dan dia bilang sama sipir penjara, maaf Pak, keputusan saya tidak seperti kemarin. Hari ini saya memutuskan untuk kembali percaya kepada Yesus. Saya tidak tahu apa yang terjadi pada akhir hidupnya, tapi itu adalah sebuah dokumen resmi yang dicatat oleh yayasan yang disebut The Voice of Martyr. Yayasan ini mencatat kehidupan orang-orang yang mati bagi Kristus. Jadi itu bukan sebuah cerita rekayasa, itu sebuah hal yang sungguh-sungguh terjadi. Saudara, saya mau katakan bahwa kalau kita terus berbuah di dalam Tuhan, di dalam masa yang sukar, Tuhan sendiri berjanji menyertai Anda dan saya. Pagi ini saya memberikan sebuah pesan yang sederhana kepada kita. Sesulit apapun situasimu, jangan berhenti berbuah. Jangan berhenti memberitakan Injil. Jangan berhenti mendoakan orang sakit. Jangan berhenti menjadi berkat buat orang lain. Jangan berhenti untuk dipakai Tuhan. Karena justru di sanalah Tuhan akan menyertaimu. Amin. Kunci D. Ku mau setia sampai akhir, melayani seumur hidupku
mau setia sampai akhir, melayani seumur hidupku, sampai ku dapatkan mahkota kehidupan di dalam kerajaan, sampai ku dapatkan mahkota kehidupan di dalam kerajaanmu. Bapa di surga, kami bersyukur buat kebaikan-Mu, buat kasih setiamu yang tidak pernah meninggalkan hidup kami. Oleh karena itu Bapa, kami mau setia sampai akhir. Kami mau terus berbuah sesulit apapun situasi kami. Sehingga pada saatnya nanti Engkau mendapati hidup kami berbuah lebat bagimu. Kami siap untuk bertemu muka denganmu. Terima kasih untuk pagi ini Bapa. Segala kemuliaan hanya bagimu. Di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Kita akan mendengarkan pengumuman saudaraku. Shalom saudara, selamat pagi. Siapa ini? Akan membacakan beberapa pengumuman. Yang pertama, bagi yang ingin ikut ibadah tatap muka diharapkan mendaftar lebih dahulu di WA. Jadi kita tahu siapa-siapa yang datang ya. Dan kedua, bagi teman-teman mulai hari ini kita masuk dari pintu sebelah timur. Ya, keluar juga sebelah timur juga. Oke, yang kedua, bagi yang tidak bisa hadir tatap muka, jangan bersedih, jangan menangis. Kita tetap bisa ikut di YouTube. Ya. Karena ini bagus sekali kalau bisa hadir ya. Dan linknya akan diinformasikan di grup WA. Nah, saya minta Bapak Ibu kita bersatu hati jam 8 malam setiap hari kita kumpul istri, anak-anak, kita doa, kita bangun mesbah. Kita berdoa di rumah, ajak keluarga kita untuk lebih dekat dengan Tuhan. Kita minta tuntunan Tuhan hari demi hari, saudara. Karena tadi seperti Pak Gembala bilang, kita nggak tahu ke depan harinya apa yang terjadi dalam hidup kita, ya. Dan doa malam akan tetap dilakukan hari Rabu, setiap Rabu jam 7. Dan diharapkan untuk Bapak Ibu untuk datang 15 menit sebelumnya dan juga harus mendaftar di grup WA. Ya. Kalau hari Rabu lewat pintu hari Rabu tetap lewat pintu sebelah sini ya, pintu hari Rabu. Ya, hari Rabu sebelah barat. Kalau timur hari Minggu, hari Rabu di sebelah barat ya. Mari kita doa persembahan. Segala puji syukur kami naikkan di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih atas kebaikan-Mu. Kalau kami boleh memuji, membesarkan nama-Mu Tuhan. Saatnya kami ingin memberi yang terbaik Bapa. Terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Amin. Kita akan mengakhiri ibadah ini. Saya minta Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Tuhan Yesus, terima kasih kalau kami boleh memuji-Mu, membesarkan di tempat ini, membesarkan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Kau memberi kami kesehatan untuk kami boleh berkumpul Tuhan. Kami juga memberkati Tuhan gembala kami yang telah menabur benih-benih firman-Mu Tuhan. Beri kami kekuatan hari demi hari untuk melakukan apa yang Kau mau kami lakukan Tuhan. Biar hanya nama-Mu yang kami tinggikan, hanya nama-Mu yang kami muliakan Bapa.
Beri kami damai-Mu, sukacita-Mu yang melimpah-limpah Bapa. Terima kasih Bapa, kami juga bawa hamba-Mu. Beri hati hamba, hati gembala dalam hidupnya, yang tidak jemu-jemu menuntun kami, mengajak kami untuk lebih dekat kepada Engkau. Berkati istri dan anak-anaknya Bapa. Biar hikmat-Mu, marifat-Mu selalu ada atasnya Tuhan. Terima kasih Bapa, kalau kami boleh melayani Engkau di tempat ini, WL sehingga pemain musik Tuhan yang terlibat Tuhan. Bila pelayanan kami kembalikan hanya untuk kemuliaan Engkau Tuhan. Beri kami hati yang lebih murni lagi Tuhan untuk melayani Engkau. Sebab hanya untuk-Mu saja Bapa kami boleh hidup Tuhan. Kami juga berdoa buat jemaat Tuhan yang telah beribadah bersama kami. Kau berkati hari lebih hari pekerjaannya Tuhan, apapun yang mereka kerjakan jadi mereka berhasil Tuhan. Dan nama Tuhan ditinggikan dan dimuliakan dalam hidup mereka Bapa. Oh terima kasih Bapa, kami juga bawa bangsa ini ke dalam tangan-Mu. Kami bersatu hati, kami minta pengampunan Tuhan untuk bangsa ini. Bila Engkau mengampuni bangsa Indonesia Bapa, maka Engkau memberkati Tuhan. Revival terjadi di bangsa ini Tuhan. Dari Sabang sampai Merauke Tuhan. Hujan pertobatan, hujan keselamatan selalu ada di bangsa ini Tuhan. Kami juga memberkati pemimpin kami Pak Jokowi. Bila Bapa setiap putusan Dia ambil Tuhan, hanya untuk mensejahterakan rakyat banyak Tuhan. Dan nama-Mu ditinggikan lebih di bangsa ini Tuhan. Kami juga memberkati Tuhan anak-anak-Mu di mana mereka berada Tuhan di Indonesia Tuhan. Kau berkati mereka semua Bapa. Terima kasih Bapa, sebelum kami pulang Tuhan, kami rindu Engkau memberkati kami. Mari jemaat yang kasih Tuhan, kita arahkan hati kita kepada Allah Bapa di surga. Angkat kedua tanganmu, diberkatilah Engkau berlimpah-limpah dengan segala yang terbaik dari Allah Bapa, kasih-Nya yang sempurna di dalam Yesus Kristus, kekuatan dan pertolongan penghiburan dari Roh Kudus memampukan engkau untuk melakukan segenap kehendak Allah. Kita yang sudah diberkati, mari sama-sama kita katakan, Amin. Tuhan Yesus memberkati.